Aktivitas ini menjadi momentum Indonesia untuk berbenah agar kualitas pendidikan bisa lebih baik lagi. Dan kita akan membahas pekerjaan rumah pendidikan Indonesia. Sudah bergabung secara virtual ada Retno Listriarti, pemerhati pendidikan dan anak. Selamat sore, Bu Retno. Halo, selamat sore. Ya, Bu Retno, dalam momen Hari Pendidikan Nasional ini, dari sudut pandang Anda, apa saja persoalan utama pendidikan Indonesia saat ini, Bu Retno? Ya, sebenarnya problem yang pertama adalah terkait dengan kualitas guru. Ya, ini penting sekali membangun sebenarnya kualitas guru. Kenapa kemudian menjadi penting? Karena guru sebenarnya penentu dari sebuah kualitas pendidikan. Jadi, kalau guru kreatif, muridnya pasti kreatif. Nggak mungkin guru nggak kreatif, muridnya kreatif gitu. Kalau gurunya suka baca buku, pasti akan menularkan kepada anak-anaknya. Nah, ini hal-hal begini tuh menjadi penting karena ketika guru berkualitas, maka murid pasti berkualitas. Kalau murid dan guru berkualitas, sekolah itu pasti berkualitas. Nah, kalau guru dan murid kemudian sekolah-sekolah di daerah itu berkualitas, maka pendidikan di daerah itu pasti berkualitas gitu. Jadi memang guru menjadi pemegang utama. Jadi kayak supir dia. Ya, supir tuh begini, jadi mau kurikulumnya bagus, kurikulumnya enggak, kalau orang bisa nyetir, mobilnya bagus, mobilnya enggak, besar, kecil, pasti dia bisa bawa ke tujuan kan. Nah, tapi kalau dia itu kemudian tidak berkualitas, ya itu tadi nggak bisa nyetir misalnya, maka dia juga nggak bisa gitu membawa anak-anak ini ke tujuan, walaupun mungkin kurikulumnya bagus, mahal gitu, biaya dan lain-lain, itu tetap nggak bisa gitu. Tapi tanpa kurikulum, guru yang berkualitas pun bisa melakukan. Nah, kualitas guru ini menjadi PR karena semua data menunjukkan bahwa kualitasnya rendah. Ya, jadi guru kita mayoritas kualitasnya rendah. Nah, di sinilah sebenarnya momentum penting sekali gitu ya di Hari Pendidikan Nasional meningkatkan ini, karena meningkatkan kualitas guru berarti kita juga meningkatkan kualitas pendidikan. Itu problem. Yang kedua adalah kekurangan sebenarnya sekolah negeri, sehingga setiap PPDB atau sekarang namanya SPMB itu akan selalu terjadi banyak persoalan. Nah, terutama pada jenjang SMP dan SMA itu emang kekurangan sekali gitu ya dengan sekolah negeri. Nah, ini mendekatkan sekolah negeri ke banyak wilayah-wilayah terpencil atau itu akan meningkatkan sebenarnya lama belajar anak-anak. Kalau sekarang kan kalau pakai data statistik, lama belajar kita tuh hanya 7,9 tahun anak-anak kita. Jadi kira-kira tidak lulus SMP bahkan, jadi cukup sampai di kelas 2 SMP itu data itu menunjukkan. Nah, ini kalau mau meningkatkan, maka memang penting betul adalah memperbanyak atau meningkatkan jumlah sekolah negeri terutama di jenjang SMP, SMA dan SMK, karena kalau SD sudah cukup, begitupun PAUD dan TK. Itu kira-kira. Oke, jadi persoalan terkait dengan kualitas guru dan juga ketersediaan adanya sekolah negeri begitu ya, ini yang menjadi masalah utama pendidikan di Indonesia. Tapi kalau kita melihat aturan ataupun juga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ini kurang lebih fokus pada kurikulum begitu. Apalagi dalam Hardiknas ini, Presiden Prabowo juga menginstruksikan agar ada kajian ulang terhadap sistem penjurusan di jenjang SMA. Padahal kita tahu sebetulnya di kurikulum sebelumnya telah menghapus sistem penjurusan. Lantas bagaimana Anda melihatnya dan menurut Anda apakah penjurusan ini juga perlu atau tidak? Sebenarnya penjurusan itu tetap ada ya, meskipun gitu itu adalah pada kurikulum Merdeka. Sebenarnya tetap ada. Nah, hanya saja memang ditegaskan lagi oleh Pak Abdul Mukti di dalam nanti namanya tes kompetensi akademik atau TKA yang khusus SMA itu. Tujuannya sebenarnya untuk seleksi, yang membantu seleksi yang ke perguruan tinggi. Nah, itu sih sebenarnya ya terkait jurusan. Tapi yang sebenarnya kalau mau catatan yang lebih kuat itu justru seharusnya kekerasan sebenarnya. Jadi berbagai bentuk kekerasan itu masih terjadi baik di perguruan tinggi, misalnya di kampus-kampus, terutama kekerasan seksual gitu ya. Kemudian anak-anak atau pada jenjang SD sampai dengan SMA dan SMK itu pun banyak terjadi kekerasan. Itu sebenarnya juga PR sih di pendidikan kita, dan ini kelihatannya nggak kepotret atau tidak menjadi utama ya. Oke.
Iya, Bu Retno, kalau misalkan kita melihat juga bahwasannya saat ini peringkat pendidikan Indonesia atau peringkat pendidikan di Indonesia Ya. ini terus mengalami penurunan, di mana skor asesmen pendidikan global atau PISA Indonesia pada tahun 2022 ini menurun dari asesmen sebelumnya. Bahkan secara peringkat Indonesia berada di posisi 69 dari 80 negara atau posisi 12 terbawah. Kita berada di bawah Vietnam, Brunei, Malaysia, dan bahkan ini jauh di bawah Singapura. Bagaimana pandangan Anda? Di mana sebetulnya letak masalahnya? Iya, ini sebenarnya tadi ini berkaitan dengan kualitas ya, kualitas guru gitu. Jadi memang penting betul karena gini ya, kualitas guru ini kan harus melalui pelatihan ya. Kalau misalnya guru yang dari 50 misalnya guru yang nggak berkualitas 5, itu kemungkinan salah si guru. Maksudnya dia minoritas, kemungkinan dia malas gitu. Tapi kalau dari 50 gitu ya, yang nggak berkualitas 45, maka sebenarnya ini struktur, bahwa ini ada sistem. Jadi kalau kemiskinan ada struktural ya, kemiskinan itu seperti itu. Sebenarnya guru-guru juga gitu. Nah di sini pemerintah pusat yang punya anggaran untuk melakukan pelatihan guru. Sementara kalau kita ngelihat ya, itu pemerintah daerah minim betul menganggarkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan. Oke, lantas Ya, jadi Anda wajar melihat, aja sih nilai besarnya. oke, jadi Bu Retno, Anda melihat efektifkah penerapan kurikulum merdeka di tengah adanya ketimpangan mutu antar sekolah baik itu dari segi kualitas guru dan juga fasilitas? Sebenarnya kurikulum merdeka ini kan juga baru dimulai ya, walaupun persiapannya cukup panjang tuh ya oleh Pak Nadiem. Namun pelaksanaan se-Indonesianya gitu secara serentak sebenarnya baru juga. Jadi sebenarnya saat ini tuh kita kayak gonta-ganti kurikulum ya. Sebenarnya guru baru belajar, kemudian baru mau ini nih mampu atau baru mau paham, tiba-tiba udah ganti lagi gitu. Jadi dalam hal ini memang yang menjadi korban adalah setiap ganti kebijakan itu di pendidikan, terutama ganti kurikulum, itu yang menjadi korban guru dan para siswa itu sendiri gitu. Jadi mereka banyak sebenarnya bingung gitu ya. Jadi kayak misalnya penjurusan yang seperti apa yang diterapkan oleh Pak Nadiem itu kan namanya lintas minat. Nah yang kelas 10 sekarang di SMA udah menjalankan itu, tapi kelas 11 12 kan belum. Ya, jadi mereka masih pakai yang lama. Tiba-tiba terjadi perubahan kayak gini. Nah, yang ini nih gimana nasibnya itu aja nggak jelas gitu ya. Jadi kayak apa nih nasib mereka yang di kelas 10 misalnya. Jadi memang selama ini orang mengatakan bahwa ganti menteri ganti kurikulum, nampaknya itu nggak bisa lepas gitu, jadi terus menerus. Nah dalam hal ini yang dikorbankan adalah para guru dan murid. Dan kalau kita belajar misalnya ke negara yang pendidikannya maju kayak Finlandia, mereka itu tetap punya sistem itu sampai sekarang, mereka akhirnya itu adalah pilihan dan menjadi kuat, itu 40 tahun butuh. Jadi mereka itu setiap ganti menteri ya hanya merevisi atau memperbaiki yang kurang gitu, tapi semuanya nggak diubah dari dasar. Nah kalau kita tuh enggak, banyak yang ngubah dari dasar, itu juga problem di pendidikan kita. Oke, jadi artinya gonta-ganti kurikulum setiap ganti rezim begitu, ini juga menjadikan guru dan siswa sebagai korban, serta peningkatan kualitas guru dan juga fasilitas sekolah ini menjadi yang utama dalam perbaikan pendidikan di Indonesia. Baik, terima kasih atas informasinya Retno Listriarti, pemerhati pendidikan dan anak. Semoga di momen Hari Pendidikan Nasional ini juga menjadi momentum Indonesia untuk berbenah agar kualitas pendidikan bisa lebih baik lagi. Terima kasih, selamat sore. Ya, sore.